adik-adik semuanya. Ya. Sebelum belajar kita mulai, silakan buku paket, catatan, alat tulis, serta handphonenya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, saya keluarkan. Hari ini kita mulai pembelajaran mengenai persamaan kuadrat. Di mana di sini nanti akan kita tuju adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan faktorisasi. Nah, tapi sebelumnya silakan anak-anak tengok dulu sebuah tayangan video. Mana tayangan video ini itu adalah mengenai karakter kita. Karena kita sebagai manusia, kita butuh karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari ada petani yang memiliki banyak sekali keledai. Suatu ketika salah satu keledai terjatuh ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Keledai itu merasa ketakutan, menangis dan berteriak selama berjam-jam. Tak ada satupun orang yang mendengarnya. Akhirnya datanglah si petani pemilik keledai. Siapa yang bisa dari anak-anak menarik pelajaran dari tampilan video tadi? Nah, silakan Bang. Di video tersebut saya mendapatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mendapatkan yang namanya cobaan. Karena cobaan itu sebagai pijakan untuk menjadi lebih baik. Nah, bagus. Nah, berarti dari tayangan video tadi, betul kata Iqbal, kita dalam kehidupan ini kita pasti akan mendapat sebuah cobaan. Cobaan yang kita terima itu baik dia nanti dalam bentuk hinaan, apakah kita nanti dibully, apakah kita nanti difitnah. Nah, apakah kita nanti mengalami sebuah kegagalan. Nah, anggap saja cobaan yang kita dapat, yang kita peroleh ini sebagai pijakan bagi kita untuk menuju sebuah kesuksesan. Jadi ingat anak-anak, jika kita gagal dapat cobaan, usahakan itu adalah sebagai motivasi bagi kita, pijakan bagi kita untuk menuju ke suksesan. Masih kan anak-anak pelajaran di waktu di SMP dulu mengenai unsur-unsur aljabar, mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Masih kan? Alhamdulillah. Kalian masih ingat? Siapa yang tahu apa-apa saja unsur-unsur yang ada pada aljabar? Nah, silakan Iman. Ada koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, betul. Nah, sudah dijelaskan oleh Iman. Berarti di dalam aljabar itu ada 3 buah unsurnya. Di mana yang pertama itu adalah variabel, yang kedua koefisien, dan yang ketiga konstanta. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi ini? Silakan buka aplikasi Quizizz-nya. Nah, silakan masukkan kodenya. Dari Quizizz ini nanti Pak bisa melihat apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang dipelajari ketika SMP dulu mengenai unsur-unsur aljabar, mengenai pemfaktoran dalam bentuk aljabar, mengenai rumus luas dan keliling persegi panjang. Oke, kita mulai. Nah, silakan baca betul soalnya. Mengerjakan soalnya, baca betul soalnya, dilihat. Nah, baiklah. Nah, setelah kita lihat secara bersama hasil analisis pada kuis, alhamdulillah. Berarti anak-anak masih ingat dengan pembelajaran unsur aljabar. Karena materi tadi adalah materi persamaan kita untuk menuju ke persamaan kuadrat. Masih kan anak-anak? Di SMP juga dulu udah pernah belajar mengenai persamaan kuadrat. Siapa yang tahu apa itu persamaan kuadrat? Nah, silakan Kaina. Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana variabelnya paling tinggi pangkatnya. Nah, betul. Nah, berarti Kaina masih ingat apa itu persamaan kuadrat. Berarti persamaan kuadrat adalah persamaan di mana variabelnya
paling tinggi per pangkat 2. Nah, siapa lagi yang masih ingat gimana cara menyelesaikan atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Nah, silakan ini. Ada 3, Pak. Yang pertama dengan menggunakan pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Nah, betul. Nah, berarti Niti juga masih ingat untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 caranya. Yang pertama itu dengan menggunakan pemfaktoran, yang kedua dengan menggunakan rumus ABC, dan yang ketiga dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Nah, di mana tujuan yang pertama siswa mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran dengan benar. Nah, berarti pada hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, dalam proses pembelajaran ada beberapa tahapan di sini yang kita gunakan, yaitu ada 4 tahap. Di mana tahap pertama nanti kita akan melakukan sebuah diskusi seperti biasa. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi. Untuk yang kedua, di mana hasil dari diskusi tadi kita akan mempresentasikannya di depan kelas per kelompok, di mana kelompok lain nanti menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang tampil. Yang ketiga, nanti Pak akan memberikan asesmen individu, di mana asesmen individu ini adalah sebuah latihan. Itu nanti Pak berikan dalam bentuk soal. Pak juga ingin melihat apakah hasil yang dicapai oleh anak-anak Pak pada hari ini bisa mencapai target atau tidak. Karena kita memiliki 2 tujuan pembelajaran. Dan yang keempat itu adalah refleksi. Refleksi ini nanti ada lembarannya yang akan diisi oleh anak-anak Pak mengenai bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk berikutnya kita masuk lagi materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam materi, silakan anak-anak Pak amati dulu tayangan sebuah video permasalahan tentang persamaan kuadrat ini. Nah, silakan lihat dulu, amati dulu video permasalahannya. Apa informasi yang anak-anak Pak bisa ambil dari tampilan video tadi? Silakan, siapa yang bisa? Silakan ini. Betul. Jadi dari tampilan video tadi, informasi yang pertama bisa kita ambil adalah mengenai luas taman Pak Aman, di mana luas tanahnya tadi itu adalah 4.320 meter persegi. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, siapa tahu apa informasinya? Silakan depan. Betul. Nah, seperti biasa kita kembali kepada kelompok masing-masing. Nah, silakan susun mejanya masing-masing dulu. Nah, sebelum pengerjaan LKS, silakan baca dulu petunjuk-petunjuk yang ada pada LKS. Dan juga silakan baca petunjuk-petunjuk yang ada pada bahan ajar. Nah, kalau sudah paham dengan petunjuk yang ada pada LKS, nah, video permasalahan tadi itu juga sudah Pak kirim ke masing-masing kita. Untuk pengerjaan tuh Pak kasih waktu selama 30 menit.
Nah, silakan baca bahan ajar yang ada, sesuaikan dengan permasalahan yang ada pada LKS. Nah, silakan amati kembali video yang ada, Pak kirim pada HP-nya masing-masing. Silakan. Kalau ada yang ragu yang mau ditanyakan, silakan tanya. Nah, kok aja. Nah, silakan amati videonya kembali. Mana videonya? Jangan buka dari HP itu. Video yang Pak tampilkan di depan tadi itu sudah Pak kirim juga ke HP kita masing-masing. Nah, silakan. Soalnya kan gimana? Hah? Apa? Ya. Kau tengok. Mana bang? Ada yang tak jelas? Ramalan. Mana? Ya. Yang mana? Ya, inilah kelas 1 lah. Kita cari. Ayo ini. Bang. Kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Nomor 1 yaitu luas sebidang tanah Pak Aman berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebar. 2. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Langkah pertama, L sama dengan 4.320 meter. Langkah kedua, P sama dengan 12 tambah L. This meeting is being recorded. P dan L. Hasil dari jawaban L sama dengan P kali L. P 4.320 buka kurung 12 kali L kali L. 4.320
yang pertama. Nah, silakan aktivitas yang kedua. Nah, Febri. Nah, Aktivitas yang kedua. Tanah perkarangan Pak Rahmat berbentuk persegi panjang, memiliki panjang 10 meter, lebih panjang dari lebarnya. Luas tanah 200 meter. Ditanya panjang dan lebar perkarangan Pak Rahmat. Nomor 3. Langkah pertama, P sama dengan 10 kali L. Langkah kedua, L sama dengan 200 meter. Langkah ketiga, P dan L. Nomor 4. L sama dengan P kali L. 200 sama dengan buka kurung 10 tambah L. 200 sama dengan 10, L tambah L. L tambah 10, L min 200 sama dengan 20. A kali L sama dengan 1 kali min 200 sama dengan min 200. B sama dengan 10, P sama dengan 20. Buka kurung, X tambah P, buka kurung S, X tambah 20. Y sama dengan min 10, buka kurung, X tambah 9 sama dengan 10. Buka kurung, X kurang 10 sama dengan 0. L sama dengan 10. P sama dengan 10 tambah 6 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi panjang dan lebar perkarangan Pak Rahmat adalah 20 meter. Baiklah, itu sebagai tadi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari setiap kelompok? nah, berarti kelompok 1 sudah selesai This meeting is being recorded. menampilkan, mempresentasikan hasil diskusinya untuk aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Nah, sekarang sudah dilempar oleh Febri tadi, diminta kepada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan atau saran kepada kelompok 1. Silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Nah, silakan nih Pak, tanya sama Febri langsung. Di situ cuma ada panjang dan lebar ya. Yang aktivitas pertama. Aktivitas satu. Kesimpulannya cuma ada panjang. Jadi lebar apa, Pak? Nah, tulis itu. Tambah. Silakan satu, Pak. Nah, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menambahkan kekurangan dari kelompok 1. Bukan kekurangan, cuman dia kelompok 1 ini lupa menulis. Hasilnya ada. Jadi setelah kita amati dari aktivitas 1, di situ tadi kan kita mengamati dari video. Apa informasi yang bisa kita ambil di situ? Berarti informasi yang pertama itu adalah luas tanah Pak Aman 4.320, di mana panjangnya 12 lebih panjang dari lebarnya. Untuk yang jangan jadi masalah itu berapa panjang dan berapa lebar lahan Pak Aman tersebut. Jadi langkah pertama ditulis luasnya L sama dengan 4.320, P-nya 12 ditambah L. Sedangkan yang ditanya itu adalah berapa panjang dan berapa lebar, P dan L. Untuk jawab itu kita perhatikan bersama, ada kekeliruan sedikit, di mana letak di situ A-nya bukan negatif 1, jadi A-nya sama dengan 1. Nah, letak ini. Nah, perhatikan untuk kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, berapa nilai A-nya? 1, karena A adalah koefisien dari L kuadrat. Nah, untuk B-nya betul 12, untuk C-nya 4.320. Nah, sekarang kita akan mencari dua buah angka, di mana kalau A dikali C itu hasilnya min 4.320, sedangkan jumlahnya adalah
12. Dapatlah angka oleh teman Anda di depan untuk kelompok 1 72 dan negatif 60. Nah, 72 ditambah negatif 60 hasilnya adalah berapa? 72 ditambah min 60. Uang kita 72, utang kita 60. Berapa lagi tinggal? Nah, tinggal 12. Atau B-nya 12. Nah, sekarang coba kalikan. Betul nggak 72 kita kali dengan 60 itu 4.320. Silakan coba kali. Betul nggak hasil perkalian 72 dikali dengan 60 hasilnya 4.320. Yes. Nah, betul. Nah, berarti udah betul langkah-langkah yang dibuat oleh kelompok 1. Nah, itu ada kekeliruan cuma 1 tadi di mana A-nya bernilai positif 1. Nah, kita tengok tuh aktivitas 2. Siapa yang akan memberi pertanyaan, tanggapan atau saran? Nah, silakan. Sudah bagus tuh tadi kepada Iqbal untuk menambahkan karena hanya kekurangan penulisannya saja. Nah, silakan untuk aktivitas 2 yang dibuat oleh kelompok 1. Ada nggak tanggapan dari kelompok 2, 3 atau 4? Kelompok 3, silakan. Apa Sarah? Hah? Nah, silakan pakai Febri. Pada aktivitas 2 itu. Tunggu, satu. Nah, itu Zahra tadi bertanya, kenapa nilai C-nya negatif 2000? Betul atau salah? Maaf, salah penulisan, jadi mohon maaf atas salah penulisan. Sebenarnya dia itu min 200 bukan min 200. Nah, berarti dari klarifikasi kembali oleh kelompok 1 kelebihan penulisan 0. Jadi hasilnya nilai C itu bukan negatif 2000 tapi negatif 200. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kita perhatikan loh. Nah, langsung Pak koreksi aja untuk aktivitas yang kedua. Nah, informasi yang diperoleh sudah betul. Nah, luas tanahnya adalah 200 meter persegi atau kuadrat, di mana panjangnya adalah 10 meter lebih panjang dari lebarnya. Yang ditanya berapa panjang dan berapa lebar perkarangan Pak Rahmat. Nah, untuk strategi, rencana strateginya panjangnya 10 ditambah L, itu bukan kali tuh, Febri. Langkah 1 10 tambah L. Luas 200, yang ditanya adalah panjang dan lebar. Jadi nilai A-nya diperoleh 1, B-nya 10, C-nya negatif 200. Berarti kita pikirkan dua angka. Kalau dikali negatif 200, kalau ditambah 10. Dapatlah oleh kelompok 1 di situ adalah 20 dan negatif 10. Berapa 20 ditambah negatif 10? Uang kita 20, utang 10. Berapa? Nah, 10. 20 dikali negatif 10 berapa? Ah, negatif 200. Nah, berarti udah cocok di situ yang diambil. Nah, berarti dapatlah akar-akarnya. Yang pertama itu nilainya negatif 20, yang kedua adalah 10. Nah, berarti dapatlah panjangnya 20 meter dan lebarnya. Nah, ini dah. Nah, terus ini. Nah, jadi hati-hati untuk pengisian persamaan kuadrat. Karena untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita di sini mencari faktor dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ucapkan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya untuk aktivitas 1 dan aktivitas 2. Nah, kita beri apresiasi dulu. Kita ingin melihat kembali apakah anak-anak sudah paham dengan materi menentukan akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini Pak akan memberi asesmen individu. Nah, Pak kasih lembarannya. Nah, silakan langsung isi di lembaran ini. Nah, ingat Pak kasih waktu hanya 10 menit. Nah, silakan. Jangan lupa buat nama dan buat kelas.
Setelah yang sudah selesai silakan letakkan di depan. Waktu kita sudah habis. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai persamaan kodrat ini? Silakan Kat. Persamaan kodrat adalah persamaan di mana variabel paling tinggi berpangkat 2. Betul. Jadi pembelajaran kita pada hari ini tuh mengenai persamaan kodrat, di mana persamaan kodrat itu adalah persamaan di mana variabelnya paling tinggi berpangkat 2. Yang kedua, siapa yang bisa? Pak, Febri, silakan. untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat bisa digunakan dengan cara pemfaktoran. Betul. Nah, karena pada hari ini kita cuman menggunakan satu metode saja untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana metode yang digunakan itu adalah metode pemfaktoran. Yang ketiga, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Cynthia. Maka pemfaktoran adalah hasil kalinya sama dengan A dikali C, jumlahnya adalah B. Di mana A dikali C adalah salah satu faktor dan hasil jumlahnya adalah B. Betul. Yang disampaikan oleh Cynthia itu adalah cara memilih dua angka yang akan menjadi akar-akar persamaan kuadrat, di mana hasil kalinya tadi adalah A dikali C, sedangkan jumlahnya adalah B. Jadi kita pilihlah dua buah angka, jika dikalikan hasilnya A dikali C, jika dijumlahkan adalah B. Selanjutnya Pak punya lembaran refleksi yang akan diisi oleh anak-anak Pak. Silakan isi sesuai isi hatinya, jujur. Silakan isi. Gimana? Udah selesai? Siap? Udah selesai, silakan letakkan di depan. Berdasarkan lembaran refleksi yang udah ditunggu di depan, berarti sebagian besar anak-anak Pak belajar pada hari ini senang dan paham dengan materi, walaupun ada beberapa orang tuh tadi yang masih agak cemberut sedikit. Kita sudah habis. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih tetap mengenai persamaan kuadrat, tapi dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk memantapkan materi mengenai pemfaktoran ini, silakan nanti kerjakan soal yang ada di bahan ajar Pak kasih tadi, untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Nah, artinya itu PR, silakan kerjakan di rumah. Waktu kita sudah habis. Nah, berarti alhamdulillah kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah.